Salah satu tragedi pembajakan yang pernah dialami Indonesia adalah peristiwa pembajakan pesawat Garuda Waila pada tahun 1981. 42 tahun yang lalu, atau tepatnya pada 28 Maret 1981, pesawat DC-9 milik Garuda Indonesia yang dikenal dengan sebutan Waila dibajak. Pesawat dengan nomor penerbangan GA206 itu dibajak di udara antara Palembang dan Medan. Ketika itu, pesawat ini sedang menjalankan penerbangan komersil rutin dari rute Jakarta, Palembang, dan Medan. Rencananya, pesawat ini akan mengangkut penumpang dari Jakarta menuju Medan dengan terlebih dahulu transit di Palembang. Pesawat ini berangkat dari Bandara Kemayoran, Jakarta sekitar pukul 8 pagi dengan membawa 33 orang penumpang beserta 5 orang kru. Kemudian, pesawat terbang menuju Palembang untuk transit. Di Palembang, jumlah penumpang bertambah 15 orang, sehingga jumlah penumpang bertambah menjadi 48 orang, ditambah 5 orang kru yang terdiri dari pilot, kopilot, dan 3 orang pramugari. Secara total, dari Palembang pesawat ini membawa 53 orang, dengan sebagian besar adalah warga Indonesia dan beberapa warga asing seperti Amerika, Inggris, Belanda, dan Jepang. Dari Palembang, pesawat ini kembali take off untuk melanjutkan penerbangan ke Bandara Udara Pulau Nia di Medan. Namun, di tengah perjalanan tiba-tiba salah satu dari penumpang ada yang berdiri sambil menodongkan pistol bersama satu orang lagi yang berdiri di area kokpit sambil berteriak, "Jangan bergerak, pesawat kami bajak." Ternyata ada 5 orang pembajak di dalam pesawat tersebut. Mereka berlima merupakan kelompok pembajak yang dipimpin Imran bin Muhammad Zain. Mereka mengidentifikasi diri sebagai anggota kelompok ekstremis Komando Jihad. 5 kelompok pembajak tersebut ternyata menyamar sebagai penumpang. Awalnya, beberapa penumpang tidak mengerti maksud dari drama pembajakan ini. Bahkan, ada yang menganggap ini hanya candaan. Setelah pembajak mengulurkan pistol dan granat, mereka akhirnya sadar bahwa pembajakan sedang berlangsung. Pembajak tersebut memerintahkan Kapten Pilot Herman Rante dan kopilot Hedi Juwantoro untuk membawa pesawat keluar wilayah Indonesia, yaitu dengan mengalihkan rute ke Kombo, Sri Lanka. Tentu saja permintaan tersebut tidak mungkin dipenuhi karena aftur yang terbatas. "Pokoknya terbang sejauh-jauhnya dari Indonesia," teriak seorang pembajak yang belakangan diketahui bernama Mahrizal. Pesawat ini akhirnya dialihkan menuju Penang, Malaysia untuk pengisian bahan bakar. Lalu kembali terbang menuju Bandara Don Muang, Thailand. Saat transit di Malaysia, para pembajak sempat menurunkan wanita lanjut usia bernama Hulda Panjaitan yang berusia 76 tahun karena ia tak henti-hentinya menangis di dalam pesawat. Pesawat itu terbang lagi dan mendarat di Thailand karena ancaman pembajak. Sesampainya di negeri Gajah Putih itu, mereka kemudian membacakan tuntutan mereka, yaitu bila tuntutan itu tidak segera dipenuhi, mereka mengancam memasang bom di pesawat Waila dan tidak segan untuk meledakkan diri bersama pesawat tersebut. Dalam sejarahnya, KJ adalah kelompok ekstremis Islam Indonesia yang pernah ditubas oleh anggota intelijen pada pertengahan tahun 1980-an. Komando Jihad sendiri diketahui sudah ada sejak tahun 1968. Imran bin Muhammad Zain, pemimpin kelompok KJ yang melakukan peristiwa teror ini, menuntut agar para rekannya yang ditahan usai peristiwa Cicendo di Bandung, Jawa Barat supaya dibebaskan. Dalam peristiwa Cicendo, 14 anggota Komando Jihad menghilangkan nyawa 4 anggota polisi di Kosekta 65 pada 11 Maret 1981 dini hari. Kabar pembajakan pesawat itu didengar Jakarta berkat pilot pesawat Fokker 28 Garuda Indonesia nomor penerbangan 145 Asapari. Pesawat dengan rute Pekanbaru Jakarta itu menangkap informasi yang disiarkan pesawat yang dipiloti oleh Herman Rante. Kabar itu langsung membuat petinggi negara dan para jenderal yang sedang menggelar latihan gabungan semua unsur pasukan tempur di timur-timur hingga Halmahera kaget. Wakil Panglima ABRI yang saat dijabat oleh Laksamana Sudono kaget mendengar berita itu. Tanpa pikir panjang, rencana penyelamatan Sandra langsung dilakukan. Kopasanda, Komando Pasukan Sandi Yuda, embrio dari Kopassus, langsung ditugaskan untuk segera menggelar aksi operasi penyelamatan.
Sudomo langsung bergerak cepat menghubungi Kepala Pusat Intelijen Strategis yang saat itu dijabat Benny Murdani dan segera mengabarkan asisten operasi Kopasanda Letkol Sintong Panjaitan yang pada saat itu kakinya masih dibalut gips. Sebuah pesawat DC-9 milik Garuda langsung dipinjam untuk dipelajari seluk-beluknya. Latihan 2 hari di hanggar Garuda membuat pasukan khusus yang diisi tentara terpilih ini yakin bisa menyelesaikan misi itu. 2 hari jelang operasi penyelamatan, Minggu 29 Maret 1981, pasukan anti-teror Indonesia akhirnya diizinkan masuk oleh pemerintah Thailand. Benny yang dikutip dalam buku biografinya memutuskan menggunakan Garuda DC-10 Sumatera. Pesawat ini lebih cepat dan lebih lama terbang dari DC-9. Hari berikutnya, Senin 30 Maret 1981 dini hari, pukul 00.30, pesawat DC-10 yang disamarkan seperti pesawat komersial milik Garuda mendarat di Bandara Don Muang. Demi keamanan dan kelancaran operasi, pesawat pabrikan Amerika itu diparkir di lokasi yang agak jauh dari Woyla. Namun, operasi kembali molor karena belum ada kesepakatan antara Benny dengan Menteri Luar Negeri Thailand yang saat itu dijabat Sidi Safid Sila. Keesokan harinya, Senin 30 Maret 1981, pagi pukul 06, pemerintah Thailand masih tidak bersedia memberi izin operasi itu. Benny lalu bertemu dengan Chief Station CEI untuk Thailand. Izin operasi pun kemudian diberikan. Benny menetapkan serbuan akan dilakukan sebelum fajar. Operasi akan digelar sebelum fajar. Tak lupa Benny meminta petugas Garuda di Don Muang menyiapkan 17 peti mati, karena masih harus menunggu Sintong memerintahkan anak buahnya untuk tidur agar tidak semakin tegang. Selasa 31 Maret 1981 dini hari, pukul 02.30 waktu setempat, prajurit Kopassus yang sudah tidur pulas mulai bergerak mendekati pesawat dengan senyap. Mereka membagi diri menjadi 3 tim, yakni tim merah, tim biru, dan tim hijau, sesuai dengan simulasi latihan. Kedua tim sudah langsung memanjat ke sayap pesawat dan menunggu di pintu samping. Sementara tim hijau akan masuk lewat pintu belakang. Tim Thailand pun ikut bergerak ke landasan, tapi tidak sampai mendekat ke pesawat, hanya menunggu di landasan agar tidak ada teroris yang lolos jika melarikan diri. Sesuai komando, kode untuk masuk diberikan ketika tim masuk, dengan tim hijau terlebih dahulu. Mereka berpapasan dengan seorang pembajak yang terjaga di pintu belakang. Serbuan kilat pun langsung dimulai. Semua pintu kabin pesawat langsung didobrak dari luar. Ketika berhasil mendobrak pintu dan masuk ke pesawat, salah satu anggota pasukan khusus itu langsung berteriak sekeras-kerasnya, "Penumpang tiarap!" Sekejap kemudian bunyi tembakan riuh membangunkan seluruh isi pesawat. Namun nahas, pembantu Letnan Ahmad Kirang yang sudah terlanjur masuk sebelum pintu depan didobrak terkena peluru. Otomatis, pembajak yang berjaga di bagian belakang langsung menembak Kirang yang tidak dilindungi rompi anti peluru. Timah panas pembajak pun menembus perut Kirang. Tak berapa lama kemudian, pembajak tersebut kemudian ditembak dan meninggal di tempat. Penumpang kemudian disuruh keluar. Seorang pembajak dengan granat tangan tiba-tiba keluar dan mencoba melemparkannya, tetapi gagal meledak. Lalu anggota tim menembak dan melukainya sebelum dia sempat keluar. Pimpinan Komando Jihad Kaji Imran bin Muhammad Zain selamat dalam peristiwa baku tembak tersebut dan ditangkap pasukan. Sementara jenazah pembajak lainnya, Mahrizal, Zulfikar, Wendy M. Zain, Abu Sofyan, dan Imron Syah langsung diterbangkan ke Jakarta pagi itu pula. Namun yang paling melegakan, seluruh penumpang tidak ada satupun yang mengalami cedera. Tim medis kemudian datang untuk menyelamatkan pilot pesawat DC-9 Woyla, Kapten Herman Rante, yang ditembak salah satu pembajak dalam serangan. Sementara Ahmad Kirang meninggal pada 1 April 1981 dalam perawatan di Rumah Sakit Bumi Bol Bangkok. Begitu pula Kapten Herman Rante meninggal di Bangkok. 6 hari setelah operasi penyergapan berlangsung, kemudian keduanya dimakamkan di TMP Kalibata. Operasi kontraterorisme ini dilakukan oleh Grup 1 para komando di bawah pimpinan Letnan Kolonel Infanteri Sintong Panjaitan. Publik menilai keberhasilan itu melebihi keberhasilan pasukan khusus Israel dalam membebaskan sandera di Entebbe, Uganda. Hasil dari baktinya, ia beserta tim dianugerahi bintang sakti dan dinaikkan pangkatnya 1 tingkat. Kecuali Ahmad Kirang yang gugur di dalam operasi tersebut,
dinaikkan pangkatnya 2 tingkat secara anumerta. Imran bin Muhammad Zain selaku otak peristiwa pembajakan pesawat DC-9 ini kemudian dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 1981. Imran merupakan salah seorang yang terlibat dalam peristiwa Cicendo bersama Maman Kusmayati, Salman Hafiz, serta 11 orang lainnya. Begitu pula dengan Maman dan Salman yang bernasib sama dengan Imran dan dieksekusi hukuman mati. Pasca operasi itu, pasukan Kopasanda yang melakukan penyerbuan pesawat Woyla menjadi embrio terbentuknya unit anti teror di Kopassus saat ini, yaitu Satuan 81 Kultor.